Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Adib. Dr. Adib, kalau tadi memang kita berfokus pada bagaimana lot kerja para tenaga medis di tengah angka kasus positif yang terus meningkat. Kemudian seperti apa sih dok di lapangan pembagian istirahat? Kemudian juga yang menarik adalah Satgas COVID-19 juga itu menyatakan bahwa tenaga medis wajib mengambil jatah libur gitu untuk beristirahat. Nah, seperti apa di lapangan sistem ini berjalan, Dok? Ya, jadi memang ada peran-peran yang diperankan di dalam tugas-tugas di dalam penanganan COVID. Ada yang paling utama sebenarnya berperan di situ, terutama teman-teman perawat dan teman-teman dokter umum juga yang merawat di ruang isolasi. Kemudian dibantu oleh dokter spesialis dan tim dokter spesialis pun kalau kita di beberapa rumah sakit sudah menerapkan sistem tim. Jadi bukan DPJP langsung mamanya pasien yang seharusnya di DPJP itu dokter spesialis penyakit dalam, paru atau anestesi, tapi juga dibantu oleh dokter spesialis yang lain karena kita harus mengurangi resiko paparan sehingga visite terus kemudian koordinasi itu sudah dibuat di dalam satu sistem sebagai tim gitu. Sehingga ini perlakuan yang kemudian diterapkan apalagi kemudian ada fasilitas CCTV, ada fasilitas seperti telemedicine yang kita bisa pantau dengan CCTV pasien-pasien yang ada di ruangan sehingga itu menjadi satu hal yang untuk mengurangi resiko paparan. Kemudian yang kedua yang utama yang tentunya paparan yang paling tinggi adalah di teman-teman perawat. Oleh karena itulah di teman-teman perawat itu ada mekanisme yang kemudian juga ada ruang istilahnya itu mereka harus tinggal ya kalau di Jakarta disediakan penginapan khusus atau disediakan hotel khusus untuk mereka dengan dibuat siklus ya, siklus bekerja ya. Kemudian nanti ada siklus istirahat ya, karena kalau tidak begitu nanti mamanya dipulkan dia harus berinteraksi terus dengan pasien-pasien COVID, maka itu juga meningkatkan resiko. Nah, hal-hal inilah yang kemudian diatur dalam satu pola pengaturan mekanisme jadwal, tapi pada saat kondisi dengan overload, maka ini menjadi satu kondisi yang memang paparannya itu akan semakin tinggi karena bukan tidak mungkin ya karena ketersediaan SDM yang kurang sehingga mereka mendapatkan beban kerja tambahan atau beban jam tambahan. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak harapkan. Baik, ini menarik dok. Tapi kenyataannya pada bulan Januari saat ini ada kenaikan 18% pasien COVID-19 di Indonesia pada bulan Januari pada awal tahun ini karena mungkin karena libur panjang Natal dan Tahun Baru beberapa pekan kemarin yang mungkin memicu peningkatan ini karena kita tahu sendiri pemerintah mengizinkan warga untuk pulang ke kampung halamannya dan juga dibukanya tempat-tempat wisata. Apakah ini juga membuat kerja lot dari tim tenaga medis nantinya juga akan bertambah pesat, Dokter Adib? Ya, jadi secara otomatis pasti itu, Adul. Jadi karena kondisi ini kita bisa lihat sejak dari awal. Jadi bulan Agustus pasca long weekend, itu fluktuasi naik, beban kerja naik, akhirnya kematian tenaga medis juga naik. Bulan November juga begitu. Bulan Desember, apalagi sekarang di bulan Januari, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Diki Budiman, memang kita bulan ini ya 2-3 bulan ke depan bukan tidak mungkin sampai bulan Maret ini fase krisis yang ini harus ada upaya-upaya antisipasi. Karena bisa kita katakan di wilayah-wilayah yang fluktuasinya naik ya okupansi atau bed okupansi rate-nya sekarang itu sudah di atas 90%. Sehingga sulit bagi kita masyarakat untuk kemudian mendapatkan rujukan di fasilitas-fasilitas rumah sakit rujukan. Sehingga pola untuk antisipasinya menambah rumah sakit rujukan atau melakukan sistem yang lebih baik untuk mengatur pola pasien yang dirawat ini juga penting. Karena kita dihadapkan dengan kondisi yang saat ini adalah angka hunian, angka perawatan yang naik diakibatkan oleh angka positif rate yang naik juga itu. Baik. Oke, baik. Lalu untuk pemerintah juga melihat mungkin permasalahan ini di lapangan, Dokter. Kemudian juga memang kemarin sudah rilis bahwa pemerintah menargetkan ada 10.000 tambahan tenaga medis yang akan dikerahkan untuk menangani pandemi COVID-19 dan memang mulai depan maksud kami ini diproyeksikan sudah dilakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Apakah hal ini juga akan nanti membantu kinerja para tenaga medis untuk lebih mudah di lapangan atau seperti apa tanggapannya dokter?
Ya, jadi kalau penambahan SDM, saya kira itu menjadi satu keharusan yang kondisikan untuk saat ini. Dan tapi tidak serta-merta kemudian menambah fasilitas tempat tidur saja, tapi SDM ini perlu diperhitungkan. Tapi sekali lagi berkaitan dengan SDM, maka harus SDM-SDM yang terutama yang terlatih. Karena penanganan COVID bukanlah seperti penanganan pasien-pasien biasa. Jadi melatih PPI, melatih memakai hazmat, melatih untuk kemudian memakai sarung tangan, masker yang benar dan sebagainya, itu menjadi satu keharusan yang harus dimiliki terhadap SDM-SDM yang nanti akan diperbantukan. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan di aspek treatment saja atau di aspek peningkatan fasilitas kesehatan saja, tapi yang perlu diperhitungkan adalah menurunkan transmisi penularan. Jadi di hulunya, di hulu inilah yang kemudian pematuhan terkait dengan protokol 3M, perilaku masyarakat, ini menjadi satu bagian yang penting. Dan sekali lagi, vaksin itu adalah menjadi satu proses, satu bagian dari proses untuk pencegahan, bukan obat. Jadi ini yang perlu disampaikan sehingga kita harapkan dengan adanya vaksin maka ada kekebalan komunitas atau pembentukan antibodi di dalam satu komunitas sehingga resiko transmisi ini bisa dikurangin. Baik, Baik. terima kasih Dokter Adip untuk waktu dan informasinya. Tetap jaga kesehatan Dokter Adip dan salam untuk tenaga medis di sana. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.